Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap segmen ya kita berzikir, kita mengagungkan Allah, kita meneriakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari hati kita yang paling dalam. Tentunya dengan mengucapkan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita lagi ada masalah yakin dalam hati langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat kita menggantungkan harapan, tempat kita bersandar. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul? Nah, jadi orang beriman itu nggak pernah ada keraguan dan nggak pernah nyerah. Selalu yakin, ada kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah. Yang mau nanya angkat tangannya silakan. Iya, siapa yang pertama nih? Oke, Ibu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Warsih dari Majelis Taklim An-Nisa Jatirasa Jati Asih Bekasi. Ya, silakan Bu Warsih. Izin Ustazah, kalau masalah kecil terasa sangat berat di hati, apakah kita boleh curhat di medsos untuk mencari dukungan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesempatan pertama Ustazah Ina kali ya. Silakan, ini perempuan sama perempuan, silakan Ustazah Ina. Baik, terima kasih Ibu Warsih, agak menampar. Bukan pengalaman pribadi Bu, tapi memang iya begitulah kan seperti itu. Boleh nggak kita ketika ngerasa masalah kecil tapi berasa besar, maka itu rasa ya, rasa. Boleh nggak curhat di media sosial? Boleh. Boleh, tapi di private aja. Iya kan, bisa kan? Boleh, tapi di private. Jadi kan yang lihat cuma kita, kan tapi kan kita menggunakan, memanfaatkan media sosial. Cuman kan ada settingannya macam-macam, boleh nggak? Boleh dong. Emang ada yang larang enggak kan? Nah, tapi kalau untuk cari dukungan, siapa sih yang mau kita cari dukungannya dari siapa sih? Bebek. Bebeknya kita juga punya masalah yang tidak kalah besarnya dari kita. Setiap manusia di dunia ini kita cari dukungan, kita punya masalah cari dukungan ke orang lain. Orang lain ternyata masalahnya jauh lebih gede daripada kita. Iya kan? Tapi ternyata yang bisa mendukung kita satu-satunya tadi yang dikatakan oleh Ustadz ganteng kita. Ini maksudnya Ustadz. Bahwa ujian harus dihadapi dengan senyuman. Jadi tetap aja kita punya masalah senyumin aja. Katanya kan gitu. Senyum artinya kita udah dapat dukungan dari diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan dukungan dari diri kita sendiri, insya Allah itu akan jauh lebih berharga dibandingkan dukungan dari orang di luar kita atau eksternal. Tapi diri kita sendiri bisa mendukung diri sendiri ketika kita memiliki pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam menghadapi masalah ini adalah tolak ukur. Apakah kita ini bagian daripada orang-orang yang jujur atau orang-orang yang dusta?
Kalau keimanan kita jujur, makanya dikatakan fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka ketika kita orang yang jujur, keimanan kita benar-benar murni dari hati kita yang paling dalam. No problem, everything is no problem. Everything is okay. Ayo silahkan seluruh dunia menjadi ujian bagiku. Tapi aku memiliki pemilik dunia. Silahkan masalah sebesar apapun menghampiriku. Tapi aku memiliki Allah yang maha besar. Media sosial mari kita gunakan yang baik-baik aja. Kalau mau cari dukungan dalam kebaikan. Masa kita punya masalah cari dukungannya di media sosial. Itu menambah masalah orang lain kalau saya bilang. Orang lain yang harusnya tidak punya problem Anda, akhirnya mengetahui problem Anda, kepo-kepo. Akhirnya krusial sekali di dalam otaknya para manusia yang seharusnya tidak dia pikirkan, akhirnya dipikirkan juga. Maka cukuplah Allah. Hasbunallah tadi. Baru ke Ustadz. Ustadz Soli ganteng, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapapun kita, marilah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, udah kejawab belum? Udah ya? Udah ya, jadi curhatnya hanya kepada Allah. Kalau mau ke medsos, kalau di private aja nggak apa-apa, katanya Ustazah. Tapi kalau mau paling benar-benar solusi, ada solusi, dan curhatan ada solusinya, curhatnya sama Allah. Karena curhat ke orang, kata Ustazah tadi, jangan-jangan orang yang kita curhatin masalahnya lebih besar dari kita. Oke, silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya. Mana? Iya, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni dari Majlis Taklim Rodotul Jannah. Pak Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya, yang saya tanyakan adalah mengapa kadang doa sudah lama kita panjatkan tapi pertolongan Allah terasa belum datang. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir, silakan Abi, fadal. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kamu kepadaku, aku pasti menjawab doa kamu. Berarti pasti Allah jawab. Hanya cara Allah menjawab bertahap. Ada yang langsung Allah jawab sekarang juga. Misalnya, ibu tadi dari rumah berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma hawwin alaina safarona hadha wa atwi' anna bu'dah. Langsung dari rumah ibu nyampe ke sini. Gak ada macet, gak ada penghalang. Itu namanya doa ibu langsung diterima. Ada yang Allah tunda. Ibu mau berangkat keluar kota. Sudah booking pesawat. Doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa atu anna bu'dah. Di tengah jalan macet. Sampai ke airport pesawatnya sudah berangkat. Ibu ngeluh, ya Allah, katanya doaku diterima. Aku terlambat, tiketku hangus, ya Allah. Ibu pulang. Pas ibu pulang buka TV. Ternyata pesawat itu jatuh. Halo? Nah, berarti doa ibu diterima dengan cara ditunda. Perhatikan. Jadi jangan prasangka buruk kepada Allah. Sekecil apapun. Terus yang ketiga.
doa ibu diterima oleh Allah, tapi Allah berikan di akhirat. Sampai di surga, Allah ajak jalan-jalan. Nih, buah doa kamu tanggal sekian, jam sekian. Jadi seperti ini. Ya Allah. Nih, doa kamu tanggal sekian jadi sekian. Ini dia. Ya Allah. Doa kamu tanggal sekian jadi ini dia. Ya Allah. Kata dia, seandainya aku tahu jadi begini, aku nggak mau diterima di dunia. Udah jadi semua kebun yang indah itu. Jadi itulah makna ud'uni astajib lakum. Pokoknya jangan prasangka buruk kepada Allah. Coba bilangin sama temannya. Tepuk pundaknya. Teman. Teman bilang. Teman. Jangan. Yang kompak. Teman. Teman. Jangan Jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah Maha Baik. Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahman. Yes. Yang lain tepok-tepokan satu-satu. Ibu-ibu di tengah. Dua-duanya ditepok sama dia. Masya Allah. Ingat ya Bu, tadi kata Ustadz bahwa setiap doa pasti dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Cuman pertama ada yang langsung kontan hari ini saat ini, ada yang ditunda, ada yang diganti. Kalaupun emang gak dikabulkan nanti pada saat nanti kita ya masuk dalam surganya Allah, baru ketahuan ternyata setiap doa kita dijabah oleh Allah. Allah Maha Sayang, Allah baik sama kita ternyata. Makanya selalu prasangka buruk, jangan jauh-jauh dari prasangka buruk pada Allah, selalu prasangka baik kepada Allah. Jauhkan prasangka buruk pada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ada doa bagus Iya. supaya ibu-ibu tenang, nggak pernah stres. Yuk, tadi kan Ustazah Inaro ngajarkan supaya ibu nggak stres. Iya. Ya, kalaupun mau curhat ke sosial media, Iya. itu tidak menghilangkan masalah. Iya. Karena masalah orang lain lebih banyak. Iya. Kata Nabi, addi amanataka bil kitman. Kalau punya masalah, kamu sembunyi-sembunyi aja sama Allah. Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Rabbi Ishrahli Rohli sadri. Sadri Rabbi Ishrahli Rabbi Srahli sadri. Sadri Rabbi Ishrahli Rabbi Srahli sadri. Sadri Wa yassirli Wa yassirli amri. Amri. Ya Allah, Ya Allah, lapangkan dadaku, dadaku, mudahkan urusanku. mudahkan urusanku. Ini doanya. Amin. Rabbi srahli sadri. Ada tulis wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Cuman diminta setengah doang tadi. Rabbi srahli sadri. Udah yassirli amri. Oh bismillah bismillah ya. Bu udah yang dikit tadi udah itu aja dulu ya. Yang mau nanya lagi ada lagi? Bapak-bapak silakan Pak. Langsung pertanyaannya Bapak. Masya Allah ya, prasangka baik terus sama Allah, doa pasti diijabah oleh Allah. Silakan, amin amin. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Suranto dari Majelis Taklim Baitul Mukmin. Silakan Pak Agus. Saya mau bertanya Ustazah. Sekarang kan banyak ajakan untuk gaya hidup bebas atau hedon. Bahkan seringkali bertentangan dengan agama. Gimana caranya untuk tetap memiliki iman yang teguh dan kita tidak tergoda oleh gaya-gaya tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya hidup yang sekarang ini serba hedon, gimana caranya kita tetap memperkuat iman tidak terpengaruh dengan gaya hidup yang serba hedon seperti sekarang? Silakan Ustazah Inarotul. Terima kasih Pak Agus. Bapak juga ikut-ikutan hedon. Dikit. Yang ngajak siapa Pak? Jadi ajakan-ajakan tersebut bagaimana cara kita untuk tidak ikut-ikutan, ya jangan diikutin. Artinya apa? Sekarang kan sedang viral tuh FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out. Iya, takut ketinggalan tren. Bahkan tren hidup hedon, tren hidup yang di luar syariat agama. Sama ada satu lagi, FOPO. Apa itu? Fear of people opinion. Oh iya. Ah. Jadi
tidak perlu takut dengan pendapat orang lain. Jadi jangan FOMO dan jangan FOPO. Makanya berdoanya gimana? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna batilan warzuqna tinaba. Artinya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar. Warzuqna tinaba. Warzuqna tiba'afan. Jadi ketika itu memang benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Dan kemudian jika batil, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan jika itu batil, maka tunjukkanlah kalau hal itu tuh batil. Dan berikanlah kami kekuatan, rizki kekuatan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Jadi rizki itu enggak cuma duit sampai uang, duit. Tapi rizki kekuatan itu luar biasa. Makanya warzuqna tiba'ah dan warzuqna tinabah. Berikanlah rizki kepada kami untuk mengikuti. Artinya berikanlah kekuatan, hidayah. Yang di situ menjadikan kita bisa membedakan antara hak dan batil. Karena al-haq bayin wal batil bayin. Jelas bainal haq wal batil. Kalau memang itu batil, kita harus tetap teguh untuk tidak ikut-ikutan. Bagaimana caranya? Perkuat apa Bu? Iman. Iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Maka kekuatan hati itu jauh lebih penting daripada kekuatan tren. Kalau kekuatan hati kita jauh lebih kuat daripada tren, maka kita tidak akan ikut-ikutan tren, tidak akan FOMO dan FOPO. Apalagi Ustaz? YOLO. You only live once. Only live once. Ini yang menjadikan kita gaya hedons seperti itu. Iya betul. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Terima. Abi mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit Abi soal ini? Cukup? Cukup, baik, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, memang ujian kita itu macam-macam seperti disampaikan tadi, bahwa ada yang diuji dengan harta berlimpah, kekurangan harta, diuji dengan anak, diuji dengan kesehatan, diuji dengan pasangan, diuji dengan pekerjaan. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, selalu yakin bahwa ujian ini bisa kita hadapi. Karena Allah menjanjikan bahwa setiap ada kesulitan, pasti akan hadir bersama dengan kemudahan. Yakin ada harapan karena kita dekat dengan Allah, banyak berzikir, banyak berdoa, Allah akan kasih kemudahan. Untuk itu di penghujung acara ini, mari kita berdoa dan bermuhasabah dengan guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadol. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. Ya Allah, kami hambamu, kami banyak dosa ya Allah. Jagalah kami, jangan sampai kami dalam keadaan berlumur dosa, tidak mau bertobat kepadamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu bertobat kepadamu ya Allah. Jadikan kami sebagai hambamu yang kau pilih sebagai yang terbaik di muka bumi ini ya Allah. Bersih dari dosa, bersih dari harta haram, bersih dari segala penyakit hati, bersih dari segala kebencian kepada orang lain, bersih dari segala kesombongan dalam diri kami. Ya Rob, jadikan kami hambamu yang kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Baca istighfar.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami kelak kembali kepadamu dalam keadaan sudah tanpa dosa, bersama ayah dan ibu kami, bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah di dunia penuh dengan limpahan rahmat-Mu ya Allah. Dan bimbinglah kami ya Allah kelak di surga-Mu bersama keluarga kami, bersama guru-guru kami, bersama semua sahabat-sahabat kami yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Kami bersama-sama masuk surga-Mu ya Allah. Baca doa bersama-sama untuk keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa sepuh jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita diingatkan lagi ya bagaimana sebagai kaum muslimin menghadapi permasalahan. Yakin setiap ada permasalahan pasti selalu ada jalan keluarnya. Caranya dekatkan diri kepada Allah, introspeksi diri, pada ada kesempatan perbaiki setiap apa yang kita lakukan selama nyawa masih ada di kandung badan. Kesempatan untuk memperbaiki hidup selalu terbuka dengan luas. Jangan pernah menjudge orang lain, jangan pernah menyalahkan orang lain untuk apa yang timpa pada diri kita, tapi perbaiki diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah kumpulkan kelak di surganya Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Ali undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Acara ini dipersembahkan oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula.